Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Herlina Apriani MPD, selaku dosen mata kuliah Karakter Building, dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan judul program SDGs, yaitu Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan di Daerah Terpencil. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini yang pertama ada Afif Fauzi Rizky dengan NIM 12220597, Muhammad Alfat Hidayat dengan NIM 12220507, Muhammad Hanifatur Rahman dengan NIM 12220495, Riko Winsa Putra dengan NIM 12220657, dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal dengan NIM 12220672. Lanjut saja kita ke materinya. Di sini yang pertama ada latar belakang. Latar belakang pendidikan berkualitas memiliki peran penting dalam membentuk fondasi perkembangan masyarakat dan menciptakan peluang bagi setiap individu untuk menciptakan potensi maksimal mereka. Namun, pada kenyataannya masih ada tantangan serius dalam menyediakan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Sebagai tanggapan terhadap kompleksitas masalah ini, lahirlah program yang bernama Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan di Daerah Terpencil, yang bertujuan untuk mengatasi disparitas pendidikan dan menciptakan landasan pendidikan yang merata untuk setiap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki akar masalah dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat akses pendidikan di daerah terpencil dengan fokus dan jarak geografis, keterbatasan infrastruktur, dan hambatan lainnya. Selanjutnya ada manfaat. Pertama, meningkatkan akses pendidikan, memberikan kesempatan kepada individu di daerah terpencil untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kedua, pendidikan yang berkualitas membuka pintu peluang pekerja yang lebih baik dan mendukung pengembangan potensi individu secara maksimal. Yang ketiga, meningkatkan akses pendidikan dan menghasilkan peningkatan tingkat partisipasi pendidikan di daerah terpencil, menciptakan efek domino dan meningkatkan tingkat literasi dan tingkat pendidikan masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil, membantu bentuk generasi muda yang lebih terampil, kreatif, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan negara. Definisi program peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Program peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil adalah suatu inisiatif atau serangkaian kegiatan yang dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan serta peningkatan mutu pendidikan di wilayah-wilayah yang terletak jauh dari pusat perkotaan atau sulit dijangkau. Tujuan program peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Yang pertama, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang. Yang kedua, mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara. Yang ketiga, memastikan bahwa semua anak-anak di daerah terpencil memiliki akses yang setara dan mudah terhadap pendidikan berkualitas tanpa adanya hambatan seperti jarak, transportasi, atau faktor ekonomi. Yang keempat, pengembangan kurikulum yang relevan, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan realitas lokal di daerah terpencil untuk memastikan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari anak-anak di wilayah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang program belajar. Yang pertama, melakukan studi mendalam untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan spesifik di daerah terpencil. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor seperti infrastruktur, aksesibilitas, kualifikasi guru, dan kebutuhan pendidikan masyarakat setempat. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur pendidikan. Yang keempat, membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan, termasuk gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Yang kelima, memastikan ketersediaan fasilitas yang ramah terhadap difabel. Berikutnya, pelaksanaan kegiatan mengajar. Yang pertama, pembentukan tim pelaksana. Menetapkan tim pelaksana yang terdiri dari berbagai ahli, termasuk pendidik, tenaga teknis, dan koordinator program. Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Yang kedua, konsultasi dengan pemangku kepentingan, melibatkan pemangku kepentingan utama seperti pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta. Mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka terhadap program. Yang ketiga, penyusunan rencana detail, menyusun rencana detail pelaksanaan, termasuk jadwal kegiatan, alokasi anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan,
menetapkan indikator keberhasilan dan metode evaluasi. Yang keempat, pembangunan atau perbaikan fasilitas, memulai proyek pembangunan atau perbaikan fasilitas pendidikan sesuai dengan rencana yang telah disusun, memastikan fasilitas ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Yang kelima, penyediaan teknologi, memastikan ketersediaan perangkat dan infrastruktur teknologi yang diperlukan seperti komputer, akses internet, dan perangkat pembelajaran online. Nah, di samping saya ada gambar anak-anak yang sedang belajar. Ada banyak anak-anak Indonesia di pedalaman sana yang ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka rela harus berjalan berkilo-kilometer, bahkan ada yang menyeberang dengan perahu ataupun melewati jembatan yang sudah mau hancur hanya untuk bisa belajar. Sungguh sangat bangga dengan anak-anak di pedalaman Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah belum dapat pemerataan pendidikan di daerah terpencil karena mereka memprioritaskan akses ke sekolah. Dengan ini semua murid dan warga setempat merasa nyaman dengan akses-akses tersebut. Namun, saat banyak anak-anak yang ingin belajar sekolah kekurangan tenaga kerja pendidik yang mau untuk mengajar di daerah pedalaman. Ada sebagian yang menganggap bahwa mengajar di sana gajinya kecil, jauh dari ibu kota. Memang itu semua kembali lagi kepada guru-guru yang dengan sukarela mengajar anak-anak di pedalaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Program peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan individu, masyarakat, dan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, anak-anak di daerah terpencil dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan diri, berkontribusi, dan bersaing di era global. Dengan mengimplementasikan strategi yang tepat, seperti penggunaan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh dan peningkatan infrastruktur pendidikan, kita dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa di daerah terpencil, sekaligus mendukung pencapaian target SDGs terkait pendidikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang program SDGs peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti oleh teman-teman. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab akan dilakukan di WA Group. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.